dan marilah kita syukuri atas nikmat yang Allah berikan pada kita, karena janji Allah barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarganya, para nabi-nabinya, para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Dan semoga Allah SWT mencatat kita sebagai pengikut beliau yang insya Allah mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya Rabbal alamin. Para ustaz, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kembali kita melaksanakan salah satu kewajiban kita Thalabul Ilmi, apalagi di bulan Ramadan. Dan ini Ustaz perlu saya sampaikan, alhamdulillah masjid ini berkah Pak. Jadi jamaah tarawih itu rata-rata di atas 100 orang ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan masjid lain, nah ini termasuk istimewa. Termasuk juga kuliah subuh selama Ramadan ini kita laksanakan setiap hari. Dan untuk hari Minggu kita sudah sepakat spesial event lah, kita mengundang ustaz dari luar. Dan tentunya mudah-mudahan kegiatan ini kita bisa istiqomah bisa kita laksanakan di hari-hari di luar Ramadan. Dan semoga Allah terus memberikan keistiqomahan pada kita semua untuk tetap melaksanakan ibadah dan melaksanakan kegiatan wajib lainnya. Itu mungkin sebagai pembuka dari saya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada semua jemaah yang senantiasa turut meramaikan, turut membuat masjid ini menjadi lebih hidup. Hari ini hadir dengan kita Pak Ustadz Asep Suryana Al-Sidiki, Master Agama. Jadi tentunya yang ketiga ini Pak, yang minggu ketiga, dan insya Allah nanti minggu terakhir juga kita akan mengundang Ustaz lain. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan waktu pada Pak Ustaz mungkin sampai isyraq Ustaz, biar nanti bisa melaksanakan ibadah lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wallazi khalaqal jinna wal insa liya'budullah wa amara alaina ibadahu bitta'awuni anil birri wat taqwa wa nahahum bittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muayyadu bi abdolil ayatil mu'jijah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengatur hidup dan kehidupan setiap makhluknya. Allah yang telah menentukan qada dan takdir. Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan ujian, dan Allah
yang selalu mencurahkan beraneka ragam kenikmatan, karunia, rizki yang begitu banyak, yang yakinlah tidak akan terhitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari, malahan setiap detik Allah mencurahkan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan, dengan fasilitas hidup yang Allah sediakan, menjadi thariqah bagi kita meraih ridho di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Karom wal Muhtaram, wabil khusus kesepuhan Bapak Ketua DKM yang saya hormati, para kesepuhan, Bapak Ibu sekalian, para asatid, asatidah, tokoh masyarakat, seluruh jamaah Masjid Riyadul Muttaqin, tamannya orang-orang yang bertakwa yang saya hormati. Alhamdulillah katinga raya-raya teh cerah sadayana, secerah hatiku dan hatimu pokoknya mah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, begitu indah ketika kita melangkahkan kaki ke masjid. Bapak di sini, saya dari Arca Manik, Pak, dari komplek Edelweiss Sadayana, badai angkat ka dieu teh hujan. Alhamdulillah, hujan rahmat, hujan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah henteu nyasab DKM da parantos di survei sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi walaupun hujan tidak gentar untuk melangkahkan kaki ke masjid, dan alhamdulillah begitu semangat ketika datang ke Masjid Riyadul Muttaqin, dan yang datangnya alhamdulillah. Ini sholat subuh aja segini, Pak, apalagi sholat isya ya Pak DKM. Alhamdulillah. Sebab biasanya kalau bulan Ramadan sudah memasuki 10 hari yang kedua disebut dengan babak semifinal. Betul Bapak? Biasanya tambih waktos teh dina sasi Ramadan anu tadina masjid teh agung terasa sempit pada DKM. Kenapa? Karena membludak. Tetapi pas sumping 10 dinten anu kadua abdi kuriling taraweh, Pak, nu ngawitanana eta masjid teh agung dipengkerna aya tenda kusabab membludak pada DKM sampai membludak. Alhamdulillah pas mingon kedua jadwalna tenda geus teu aya pasana. Kamana Pak DKM tendana? Alhamdulillah Pak Ustaz tos majeng kapayun sunat ada. Tapi alhamdulillah makanya di Masjid Riyadul Muttaqin mah masih tetap penuh. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, katinggalna ranai abi urang mana Bapak ya? Ketinggalan masih dodol Garut itu. Asli orang Garut Bapak Ibu saya. Wih, Pak Ustaz orang Garut, ya orang Garut ya Pak Ustaz, Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi memang hitam manisnya Pak Ustaz kayak orang Garut. Walaupun manisna eueuh tinggal hidungna namanya Masya Allah. Tetapi insya Allah galakna ciga doma. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah itu intermezzo biar ulah nunutan. Biasanya di pangaosana Pak DKM kalau datang itu cenghar Pak, udah setengah jam banyak yang tunduk. Pas direrete sugan teh nuju zikir, efek teh nuju ngadahdir. Tapi alhamdulillah semangat. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, tadi kita sudah mendirikan salat subuh sampai kata Rasulullah, man sholat subhi bil jamaati ka'annama shollu lailakullah. Barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka nilai keutamaannya seperti sholat sepanjang malam. Masya Allah, sholat sepanjang malam. Berapa jam sepanjang malam Bapak Ibu? Betul sekali berkaitannya sepanjang malam loh Bapak Ibu ya. Jangankan sepanjang malam, sholat taraweh oke kadang-kadang terasa
izin ngawalerna Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan sholat subuh berjamaah nilai kebaikannya seperti sholat sepanjang malam. Summa qa'ada yadkurunallaha azza wa jalla. Kemudian kita duduk yadkurunallaha azza wa jalla, kemudian berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yatlu asamsi, sampai nanti terbitnya matahari. Summa rakaataini, kemudian mendirikan 2 rakaat. Itulah sorpadekan tadi si isrok itu suruh sekalian. Maka kebaikannya kata Rasulullah, hajjahu wa umratu tamah. Nilai kebaikannya seperti melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh sempurna. Masya Allah. Itulah pas sekalian. Makanya di Jamaah Riyadul Muttaqin matos kuninga hadis ieu, makana salat subuh penuh. Alhamdulillah. Ieu sasi Ramadan, apalagi di luar Ramadan kayaknya lebih penuh Bapak Ibu. Nah itu. Bapak Ibu sekalian, dalam mengarungi bahtera perjalanan kehidupan di alam dunia yang singkat dan padat ini. Dunia teh singkat Bapak Ibu sekalian ya. Kata Rasulullah, paling usia di akhir zaman itu tidak akan jauh dari sitina wasabina sana, 60-70 tahun Pak ya. Karena memang usia ini semakin bertambah terus semakin menurun pas kalian. Termasuk kalau Nabi Nuh alaihissalam usianya berapa Bapak Ibu? 950 tahun. Kersa Bapak Ibu usia sakitu baroraah ya Pak Ustaz. Jangankan 800 pada kaya Pak Haji. Ya Allah, sekarang aja ini kelihatan wajah-wajahnya wajah Lolita Pak. Lolos 50 tahun ya tanya Pak. Aduh Pak, coba ngerasa. Masya Allah, masalahnya. Bapak Ibu sadar. Biasanya kalau semakin bertambah usia pas kalian segala karasa. Dari atas darah tinggi, ke sini engap. Karena Bapak Ibu emah, ke bawah asam urat. Nepikeun karoromeheun eta teh penyakit kolo tungkul pasadayana. Maka subhanallah, memang Bapak Ibu sekalian usia di akhir zaman itu sekitar sitina wasabina sana, 60-70 tahun pas sekalian. Kanjeng Nabi saja usianya berapa Bapak Ibu? 63 tahun. Janten upami ayeuna 62 tahun 11 bulan 3 minggu seberapa deui Bapak Ibu. Nah inilah Bapak Ibu untuk mengingatkan bahwa hidup di alam dunia itu tidak akan selama-lamanya. Cek Bapak Ibu teh Pak Ustad, abi mah betah di alam dunia. Mangga Bapak Ibu sekalian. Sabetah-betahna saur Allah dina Quran, tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Suka tidak suka engkau akan kembali kepada Allah. Karena hidup di dunia sementara, di akhirat selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, itulah maka kita yakin bagi orang yang beriman bahwa setelah dunia ada akhirat, setelah hidup ada mati, setelah beramal ada pertanggung jawaban amal di hadapan Allah. Apapun yang diperbuat dalam kehidupan ini semuanya akan dicatat di hadapan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Perbuatan saya baik maupun buruk, walaupun sebesar biji sawi, semuanya akan ada catatan di hadapan Allah. Yang baik akan dicatat dalam kitab apa Bapak Ibu? Betul sekali ya. Kitab Iliyin. Yang perbuatan buruk dicatat dalam kitab asa ngaharulang dia itu Bapak Ibu kan ada dalam surah Al-Mutaffifin, ada tuh dalam kitab Sijjin,
Apa itu kitab Iliyin, kitab Sijin? Kitabum markum, kitab yang sangat mendetil, kitab yang sangat komprehensif, yang tidak akan error sama sekali. Dari mulai bait sampai akhir ayat ada catatan kita, Pak. Baheula nuju anom belek kesenteng. Kadang aya nu istiqomah salatnya, aya nu belang betong, aya anu betong belang. Dicatat semuanya, Bapak Ibu sekalian. Setelah dicatat, bukan hanya sekedar dicatat, liyurau a'malahum, kelak akan diperlihatkan. Maka wajah manusia ada dua pada saat itu. Lihat dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma izin khosi'ah. Pada saat itu ada wajah manusia yang terpetunduk penuh dengan kehinaan. Sebab apa? Hidup di alam dunianya tidak pernah beribadah kepada Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Tetapi ada wajah manusia, wujuhu yauma idin naimah, berseri-seri. Kenapa? Karena waktu di alam dunianya sesibuk apapun dengan urusan dunia, tetap istiqomah ibadah kepada Allah, tetap ke masjid. Sabab aya jami anu tingongkoak nepikeun ka harapan dia dengan tapi ke kangungku tara pernah ke masjid, sakali-kalina ke masjid digotong. Aduh, pas kalian, ada orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, sakali-kali nak dipangyasinkeun, Pak, maut deui berarti bagusan. Aduh, Bapak Ibu sekalian, inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa kita yakin setelah dunia ini ada akhirat. Di akhirat itu ada tujuh tahap, dari mulai yaumul barzah, yaumul ba'as, yaumul mahsar, kemudian yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul jaza. Panjang. Atau syariat Bapak Ibu tacan. Halo Bapak Ibu, can syariat berarti kedah dipersiapkan. Tajawwadu fa inna khairaz zadid, siapkanlah dari sekarang. Siapannya apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Karena itulah memang Bapak Ibu sekalian, tujuan hidup kita ini bukan dunia. Dunia ini harus jadikan torikoh, jalan menuju kepada akhir. Sama pangersa Pak Ustadz, Pak Haji, Pak Dekam sering dibacakan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ada surah apa? Surah Al-Quran. Betul Bapak Ibu. Surah Ad-Duha. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka orang-orang yang sudah tertanam keimanan, orientasi hidupnya bukan dunia, tetapi jadikanlah dunia sebagai capital untuk meraih akhirat. Kan Bapak sareng Ibu geningan kita sering menyampaikan kepada Allah tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita Bapak Ibu? Betul sekali itu Bapak Ibu. Itu acan. Pada itu pada KM terus kawal. Tujuan hidup kita inilah doa yang sering disampaikan oleh Bapak dan Ibu setiap untian kepada kami. Itu tujuan hidup kita ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Masya Allah, lancar sadayana banyak. Itu Pak tujuan hidup itu teh nu sering kita bacakan di setiap untian doa. Ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ada surah apa? Al-Quran lagi Bapak Ibu. Surah Al-Baqarah ayat 201 itu Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak DKM sering berjamaah menyampaikan doa. Itu tujuan hidup Bapak Ibu sekalian. Ingin apa? Ada 4 destinasi hidup.
Satu, ingin meraih di dunia hasanah, yang di dunia meraih kebaikan, wafil akhirati hasanah, di akhirat meraih kebaikan, wakina azabanar, terhindar dari api neraka, finalnya dimasukkan ke dalam surga. Itu tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tawaf ya berarti kita tawaf bangsa, ketika tawaf ini di Ka'bah, setelah rukun yamani menuju Hajar Aswad, kan itu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Eta tararik aki-aki jeung niningni eta Pak. Da eta bejalan pangapalna banyak. Nah itu pasadayana. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu disebut doa-doa apa? Sapu jagat. Orang Arab mau lapalun Pak. Sapu jagat. Eueuh sapuna aya jagatna. Nah itu pasadana. Lamun abi pada KM eta teh doa cenghar. Doa cenghar. Abi pangaosan aya 25 majelis taklim anu dibimbing. Eta Bapak Ibu, lamun Pak Ustad sudah membaca Robbana atina carenghar kabehanana Bapak Ibu. Waduh, masalah. Sebab masalah ini pasadaya. Memang doa hidup, tujuan hidup doa cenghar teh pasadayana. Jadi ingin meraih hasanah, itulah bagi kita orang beriman, ini destinasi hidup. Sebab di dalam ayat sebelumnya ada manusia yang hanya sekedar mengejar dunia semata. Robbana atina fid dunya, teu aya hasanahan. Robbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat 200-nya Al-Baqarah. Dan ada orang yang berorientasi hidupnya, berikanlah kepada kami dunia. Dunia ada dek halal, dek haram, sampai disuk-suk ti isuk jedur nepikeun ka sore aya nu jedor jeder bausa dibaca tuh nya Bapak Ibu mengejar dunia semata seolah-olah dunia is everything, segala-galanya. No, jadi no itu bukan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengejar itu pas kalian, salah satunya yang harus dilakukan oleh kita dalam kehidupan, kan Bapak Ibu kita teh punya kahoyong Bapak Ibu ya. Bapak sareng Ibu gaduh kahoyong teh tinggal wajahna seueur kahoyong Bapak Ibu nya. Bapak Ibu, apa sih keinginan kita dalam kehidupan seusia kita Pak? Kan ini kelihatan Bapak Ibu 17 tahun ke atas ya, ada yang tuh Pak. Apakah ingin kekayaan, kesenangan atau ketenangan? Aduh, ini sepakat apa judulnya di pada KM meraih ketenangan Pak. Kernaon seueur harta sari tekangnya, kernaon seueur harta oge lamun tetenang hate Pak. Tuang celebek kiceup teu indah pasadayana lamun hidup tidak tenang. Sabab punten lamun hidup tidak tenang eta teh sok lieur kana mastaka. Lamun tos lieur tos sumping nauzubillah penyakit S3 teh Pak. Lain sekolah penyakit S3, stres, stroke, stop deh atuh Pak. Urang mah kedaseur tenang gumujeng we ayeuna mah. Makana alhamdulillah di Masjid Riyadul Muttaqin ningal Pak Ustad Asep jadi garu mujeng kabehanana. Kan lumayan menghilangkan kesetresan, tumbuh ketenangan dalam hati. Itu Pak yang dikejar oleh kita, itu tenang ayeuna mah. Teu seueur emutan, teu nyut nyet Pak. Lamun tenang salat oge bakal husu Pak, husu. Nah disangkanya husu itu gampang, Pak. Kadang-kadang Allahu Akbar bray, segala ayat banyak. Kadang-kadang ingat karena hutang, banyak. Kadang-kadang ingat kerjaan, sampai saking malaweungna lupa deh tahiyat awal. Banyak aya anu sujudna lama teh sugan teh keur ngadoa galau, ieu teh 3 rakaat 4 rakaat.
Ayat tuh gitu Bapak Ibu. Aduh ya Allah. Ya aku Bapak Ibu. Untung jamaah di Riyadul Muttaqin mah berjamaah. Naon sababna? Silih emutan ari berjamaah mah Bapak Ibunya. Komo lamun olangan-olangan sok loba poho teh. Tahiyat awal hilap. Bapak Ibu jumlah rokaat oge poho cek dina hate teh tenang cek Pak Ustad Asep. Kalau lupa tahiyat awal jumlah rokaat nanti mau sujud sahwi. Set tahiyat poho deui sujud sahwi Bapak Ibu. Astagfirullah Pak. Loba malaweung ngatete kusab daun serebut kana dunia kurang ingat kepada Allah. Itulah Bapak Ibu kunci ketika kita ingin meraih ketenangan hidup, ketenangan jiwa, kuncinya harus disampaikan kepada kalian tadi zikir Pak. Seurkeun emut ka Allah Subhanahu wa taala. Tu zikir namina teh lamun emut ka Allah namina zikir. Basadanya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah baraya Astagfirullah minal khataya. Ketika kita ingat kepada Allah bahwa dosa-dosa kita ini banyak sekali, maka nyeurekeun memperbanyak istighfar. Tuh Bapak Ibu, ingat kepada Allah disebut dengan zikir. Ingat kepada Rasulullah disebut dengan salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ingat kepada Rasulullah memperbanyak salawat. Makanya Bapak Ibu abdi namanya sumping Riyadul Muttaqin pada kem jadi sami ini chemistry nah Bapak Ibu aja. Alhamdulillah Bapak Ibu sami pada kem abdi tiap dinten teh kuriling teh. Pas dinten mingon tanggal 8 aya lepat jadwal kosong pada KM musa lebet. Pak Ustad tiasa kaping 8 mantap pas bisa lamun nujuk isi mah pasti mah tiasa ini qadarullah pada kayaknya ini pas sering patepang sareng Pak Haji Bapak Ibu wargina di Cisaranten Bapak Ibu sekalian zikir ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu zikir ada, pernah dihitung ada berapa? Betul sekali Bapak Ibu. Lafaz zikir di dalam Al-Quran sekitar 292 kali Pak. Lafaz zikir Bapak Ibu sekalian, salah satunya yang paling friendly, yang paling familiar di dalam telinga kita itulah dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasih wasabbihu bukuratan wa asila. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya harpunida, harap untuk memanggil. Ayyuha tanbih, mengingatkan, menegaskan. Siapa yang dipanggil? Munadanya allazina amanu, orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Ini pas kalian secara spesifik, secara khusus Allah memanggil orang yang beriman. Bapak dan Ibu sering membaca Quran, ada lapan ya ayyuhallazina amanu, adanya kantos dietang Bapak Ibu, wios tekedah dietang Bapak Ibu. Di Riyadul Muttaqin tos uninga jumlah lapan ya ayyuhallazina amanu sekitar 89 kali Allah kalamkan. Ya, diseru untuk Allah apa? Uzkuru, ingatlah kalian semua.
Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha, ingatlah kalian semua. Diperintahkan, ini jamak, domirnya kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk banyak mengingat kepada Allah. Disebut dengan zikir, langsung disebutkan uzkurullaha, ingatlah kepada Allah. Siapakah Allah? La ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Makanya bapak sareng ibu sering di dalam Al-Quran membaca lapan Allah. Kantos dietang bapak ibu esa beriji itu datu dihitung wae bapak ibu. Padahal di Quran ayat lapan Allah warnana berem. Quran ya baca kayak eta teh tertanda buat kita. Bapak ibu, lapan Allah di dalam Al-Quran sekitar 2697 lapan Allah. Pertama kali dalam surah Al-Fatihah ayat 1, Bismillahi, dengan nama Allah. Jadi bapak ibu sekalian, itulah maka gambaran dalam kehidupan orang yang banyak ingat kepada Allah. Uzkurullaha, langsung diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Karena orang yang banyak ingat kepada Allah, dimanapun dia berada, sedang apapun akan selalu merasa dilihat oleh Allah. Kenapa? Allah anta taroni, anta tasma'uni, anta tahduruni. Engkau ya Allah yang selalu menatapku, yang selalu mendengarkanku, yang selalu hadir dalam jiwaku tuh Pak. Jadi makanya pantas kalau orang yang banyak ingat kepada Allah, ala bizikrillahi tatmainul, tenang hatena Bapak Ibu. Kan gitu dengan Bapak Ibu. Kalau sudah tenang hati, bahagia pada kayak insya Allah Pak. Badai tuang jeng sate tenang. Terang sate Pak. Ya pun anak kan digontor katanya. Lamun nelpon teh papa cek abi teh makanya dengan apa? Sate Pak. Coba bijeni pede budak teh. Sate apa? Sayur tahu en tempe. No Pak. Coba abi teh mantap Pak. Apalagi gepuk apa Pak. Bapak Ibu bahagia Pak, karena kedekatan diri kita dengan Allah. Bapak Ibu sok cobian geringan ieu kana ilmu tasawuf salit Pak. Lamun urang seueur emut kana dunia pe Pak, wah tenang Pak. Peuting guling gasah, kiceup Bapak kenapa mikiran dunia Pak? Punten ieu mah aya jamaah abdi tapi alhamdulillah eta mah baik pisan Pak Ustaz. Abdi mah tiap wengi katanya pada kain tiap wengi jam 12 menit sesakulem lamun teu acan tuang CTM. Aduh saya sampai kagitu Pak. Cek abdi teh kieu cobian ayeuna mah lamun susah tidur nanti sekitar jam 11 langsung ke kamar mandi. Apa Pak Ustaznya? Wudu. Sudah wudu apa? Sudah wudu dirikan salat sunat syukrul wudu'i bahasanya. Terus gitu naon Pak Ustaz? Tah, langsung simpen di dia Al-Quran. Baca Al-Quran. Pak sekalian, insya Allah setengah jam tiba Bapak itu. Betul Pak ya? Nah, itu Pak. Dicek deh Pak, sehari dua hari nggak bisa, katilu hari netiasa. Dan memang Pak hawana baca Quran mah, teteh. Pak dibetotan dah 70 setan di DT. Makanya Bapak Ibu kalau pegang Al-Quran beda jeng pegang HP dah Pak. Lamun pegang Quran mah kerek megangna geus heuai 5 kali teman. Bapak Ibu yang tadinya cenghar jadi cepel cepel. Bapak Ibu sekalian, nu tadina cenghar jadi cepel, akhirnya apa? Rebra. Aina teu brai-brai deui Bapak Ibu. Sadayana. Tapi enggak apa-apa. Baca Quran menjadi pahala. Emut Bapak Ibu tinggal di surah Fatir.
Ada 3 amalan yang tidak akan rugi selama-lamanya, tidak akan rugi selama-lamanya. Apa itu? Innal ladzina yatluna kitaballahi. Yang satu pertama membaca Al-Qur'an. Muarudona. Baik, komo sesi Ramadan ayeuna pengersanya pada kamu seur anu tadarus bapak-bapak atau tamat ya maos Al-Qur'an. Alhamdulillah katinggal pengersa ieu parucet Pak socana ya salirana cigana geus taramat ya bapak-bapak. Ari ibu mah tara ditaros ya pasti taramat ibu-ibu mah gitu. Buat ibu-ibu mah itu bapak ibu. Satu, membaca Al-Qur'an pas kalian. Oh subhanallah pahalanya Pak. Ini ejawantah dari zikir membaca Al-Qur'an. Saur Kangjeng Nabi nih. Man qoro'a harpan min kitabillahi falahu hasanah. Baca barang siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an akan menjadi kebaikan, dan setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah bi asri amsalihah, dengan 10 kebaikan. Ketika kita membaca alif lam mim la harpan, alif harpan, lam harpan, mim harpan. Ketika kita baca alif lam mim bukan satu huruf tapi alif satu, lam satu, mim satu, jadi 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 30 kebaikan. Bapak sareng ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Bapak Ibu? Betul sekali Bapak Ibu. Candi itu 18 huruf tuh pangaosan dia dulu mutakin. Teu kedah dietang weh ka bumi Bapak Ibu nya. 18 huruf kali 10 190 kebaikan. Bapak dan ibu berulang-ulang membaca Al-Fatihah dari mulai bismillah sampai waladolin berapa huruf? Tambah ngahuleng. Bapak Ibu, kadang-kadang kita telekeun Al-Fatihah dari bismillah sampai waladolin 139 huruf. Kali 10 1390 kebaikan. Bapak dan ibu membaca surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Surah apa Bapak Ibu? Al-Baqarah. Apal panjang 286 ayat. Berapa huruf Bapak Ibu? Tambah ngahuleng deui 25.500 huruf DKM. Jadi nilai kebaikannya 255.000 kebaikan. Apalagi kalau bapak dan ibu khotam Al-Quran 30 juz 114 surah 6.666 ayat. Berapa huruf Bapak Ibu? Wah seueur Pak Ustad kata mah. Imam Syafi'i pengersa pada DKM dietang Pak, urang mah teulekeun urang ngitung nu kitu ieu dihitung. Imam Syafi'i mah Bapak Ibu, beliau lahir di Gajah, mencari ilmu di Mekah, murid Imam Maliki bahasa dayananya, wafat di Mesir bangsanya, genep tahun tos apal Quran 30 juz. Genep tahun urang mah barora genep puluh tahun can apal-apal bikin kayu apa nya emang saya itu genep puluh tahun can apal-apal ngapalkeun surah An-Naba pangresa pada kayak pabaliut wae jeung al-hakumut teh ngapalkeun watini pabaliut jeung wal asri anggar we wa tawassobil haq Bapak Ibu tuh Bapak Ibu aya jamaah abdi asli pada kaidah ngapalkeun al-kafirun eueuh tungtungna Pak Haji ngulibek we di dinya Pak Ustaz gumakeun bae cek abdi teh eta teh tandana Allah sayang kepada kita supaya lebih dekat dengan tuh jumlah huruf Al-Quran sadayana menurut Imam Syafi'i 1.027.000 huruf Pak. Kali 10 berarti sabaraha? 10.270.000 kebaikan. Masya Allah Pak. Zikir itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas kalian, salah satunya selain kita selalu membaca zikir, lihat setelah sholat. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha. Apabila engkau telah beres mendirikan sholat serta di Radiul Muttaqin padanya, itu zikir kepada Allah. Apa sadayana? Pertama kali apa? Istighfar. Istighfar salasan. Baca istighfar 3 kali.
Abi diemutan Bapak Ibu, kenapa Rasulullah mensunahkan kepada kita sudah sholat baca istighfar? Sudah sholat ya Bapak Ibu. Nah ini pesannya bagi kita, karena Bapak Ibu bisa jadi ketika kita sholatnya seueur kakirangan. Tadi teh keur sholat teh inget karena eta Bapak Ibu sadayana. Kadang keur sholat teh Bapak Ibu sekalian bacaannya nu panjang dipendekeun, anu pendek bisa apa itu sadayana. Kadang gerakan istighfar. Jadi setelah kebaikan, kenapa dibarengi dengan istighfar? Karena kita mah bukan orang sempurna, banyak kekurangan dan kesalahan. Bapak Ibu kalau di pengawasan, geding ibu-ibu penutup nih, ketika pengawasan suka, mari ibu-ibu katanya kita mengakhiri pengajian dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Tuh, aya istighfaran Pak. Padahal tos pengawasan bangsa dipiwarang istighfar. Sabab kadang-kadang keur ngaji mikiranana lain ningali Pak Ustad Asep. Oh, kemana tinggal layang itu Pak. Kadang-kadang seperti itu. Nah inilah pas ketika kita banyak ingat kepada Allah akan tenang. Kan kunci bahagia untuk Bapak Ibu. Jadi ketenangan dengan zikir menumbuhkan ketenangan, akhirnya kebahagiaan Pak. Jadi bahagia itu lamun konsep dunia singkat atuh. Bahagia itu hati tenang, pikiran senang, patuangan tenang. Itu dalam konsep dunia mah hati tenang, pikiran senang, perut apa tuh? Dalam konsepsi perspektif Al-Qur'an mah hati sakinah, diri tumaninah, jiwa mutmainah. Itu huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Nih ketenangan itu kuncinya dalam hati Pak. Kalau hati tenang, insyaallah wajahnya tenang. Makanya wajah Bapak Ibu ini pancaran cerminan hati subuh kali ini sedang berbahagia. Apa ya? Sabab lamun teu mah camrut. So Bapak Ibu buktikan kalau bangun tidur Pak sudah wajahnya itu berseri-seri senyum, insya Allah hari itu akan bahagia. Tapi kalau bangun tidur terus camrut, Pak, insya Allah hari itu akan galau Pak sadayana. Kuncinya hati. Sebab kata Rasulullah ala fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam jasad ini ada mudghah segumpal daging. Ida soluhat sairu jasadi wa ida fasadat sairu jasadi. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad ini akan baik. Apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruh jasad pun akan buruk Pak. Ala wahya qalbu, itulah qalbu. Bapak Ibu, qalbu teh bahasa kitanya terjemahna hate Bapak Ibu. Tetapi qalbu teh suka disebut sudur, dada. Yuwas wisu fi sudurinas. Setan ngabisikan kana dada manusia. Kenapa tidak bi qalbinas, fi qalbinas, tapi fi sudurinas? Ini memberikan pesan bahwa hate teh ayana di dada. Sok bapak sareng ibu geuning upah nyebatkeun, aduh abi mah nyeri hate. Nyeri hate di dia di dada. Tuh abi mah nyeri hate. Hare gitu pada kayak gitu. Abi mah nyeri hate, nyeri beuteung tuh Bapak Ibu. Dada, sudur namanya. Makanya Bapak Ibu, punten abi mah kan tiap ini kajiannya tafsir, banyak tafsir fikih Pak sama tasawuf. Jadi Bapak Ibu, nih bulat ini dikatakanlah kolbu. Ada 5 lapisan dalam hati ini. Atas bunyi kolbu Pak, anu atasna mina sudur. Sudur teh dada. Di bawah dada sudur itu ada namanya kolbun Pak. Kolbun itu suka berubah-ubah. Kadang ikhlas, kadang tidak ikhlas. Kadang sayang tapi benci. Kadang benci tapi ya apa Bapak itu kolbun pada hidup.
kadang sholat usuk, kadang malaweng. Ini kolbun. Makanya Bapak dan Ibu sering berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balikan kolbun ini, tetapkan hatiku dalam agamamu. Kolbun, di bawah kolbun ada namanya sirun, Mbak. Jadi sudur, kolbun, sirun. Sirun itu tempat rahasia. Bapak sareng Ibu gaduh rahasia? Gaduh. Secret kamar rahasia, Pak. Ya, tapi di hadapan Allah mah tidak ada rahasia di antara kita, apalagi dusta di antara kita. Oh, sirun namanya. Sudah sirun, hanapna bawahnya namanya puadun. Puadun itu hati yang paling dalam, itu Pak. Pang sentralna namanya lubun. Lubun itu hati nurani. Makanya hati nurani mah tinggal Pak tetiasa dibohongan. Ketika si lidah sedang berbohong, cek hati teh bohong gitulah. Itu tas kolbu. Jadi kunci Bapak Ibu pertama kali untuk meraih ketenangan itu harus ada dalam hati. Dan untuk meraih itu, itulah dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu. Itu panjang kene Pak. Tapi tos bunyi pada kayak Bapak ayatannya walar pada kayak oh, tutup berdoa. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bersambung pada KM-nya itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Riyadul Muttaqin semuanya diberikan panjang umur yang barokah, selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan ibadah dan mudah-mudahan menjadi insan yang husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhomu dan surgamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan siksaan api neraka. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu bimbinganmu, arahanmu, petunjuk hidayah, memohon kepadamu ketakwaan, kesucian jiwa dan kecukupan dalam hidup kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami agar kami selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hatur nuhun Pak Ustadz yang sudah memberikan pencerahan pada kita semua, dan semoga yang pertama pertemuan ini jadi berkah untuk kita semua, apalagi di bulan Ramadan. Mohon maaf dari DKM kami share kekirangan. Hatur nuhun sadayana, mudah-mudahan orang istiqomah sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musafahah.